Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu tentang statistik penelitian pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lela Novriani dari kelas 3D Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik. Apa itu statistik? Statistik menurut arti kata merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan. Statistik sebagai suatu kegiatan meliputi pengumpulan data, penyusunan data, pengumuman, dan pelaporan dan analisis data. Statistik sebagai metode merupakan suatu cara memecahkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan mengatur, menyajikan, menganalisis, serta memberikan interpretasi dan kesimpulan terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Statistik digolongkan menjadi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif mengorganisasikan dan menganalisa serta memberikan pengertian mengenai data atau keadaan, gejala, persoalan dalam bentuk angka agar dapat diberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas. Statistik inferensial menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari sekumpulan data yang telah diolah serta penyusunan atau pembuatan ramalan dan penaksiran. Selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh, dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan, maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Ukuran pemusatan data. Kita masuk inti dari pelajaran statistik tersebut. Yang pertama yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi atau contoh, karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data. Contoh, nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Jenis ukuran pemusatan data yang sering digunakan dalam pelajaran sekolah yaitu yang pertama data tunggal. Yang pertama yaitu mean, merupakan rata-rata hitung, dan di sini dijelaskan rumusnya. Yang kedua yaitu median, merupakan nilai tengah setelah diurutkan. Bila ganjil, maka terambil di tengah setelah diurutkan. Bila genap, terambil dua di tengah dibagi rata-rata setelah diurutkan. Dan ini pula rumusnya. Yang ketiga yaitu modus, merupakan nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Terambil jumlahnya paling banyak setelah diurutkan. Dan seperti inilah rumusnya.
Contoh soal dan penyelesaiannya. Soal yang pertama yaitu A 473654579. Baiklah, penyelesaiannya akan dijelaskan melalui video. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan memberikan penyelesaian dari soal yang telah saya buat. Yang pertamanya yaitu nilai A. Nilai A ada angka 473654579. Kita akan mencari nilai min. Min itu adalah nilai rata-rata. Baiklah, langsung kita cari nilai rata-ratanya. Kita jumlahkan semua angka yang ada di sini. Kita salin ke sini. Ada 4, 7, 3, 6, 5, 4, 5, 7, 9. Dari mana datang 9 ini? Dari sini. Angkanya ada 9 buah. Ada 9. Kita letak 9-nya di sini. Jadi datangnya 50 ini dari mana? Dari penjumlahan ini semua. Ini. Hasilnya 50 per 9 sama dengan 5,56. Dari mana datang 5,56? Dari 50 bagi 9. Ini hasil dari min. Kita cari median. Median adalah nilai tengah dan diurutkan angkanya dari terkecil ke terbesar. Ada 3, 4-nya 2 kali, 5-nya 2 kali, 6, 7-nya 2 kali, dengan 9. Mana nilai tengahnya? Di mana kita bisa melihat nilai tengahnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ambil dari sini 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 4. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal ini 1. Berarti ini adalah nilai tengahnya. Berarti di sini 5. Dapatlah kita nilai tengahnya, median ini. Jadi kita cari modus. Modus itu apa? Nilai yang sering muncul atau angka yang sering muncul. Kita lihat aja dari sini. Nilai apa yang sering muncul? 4-nya ada 2 kali. 5-nya ada 2 kali juga. Di sini 7-nya ada 2 kali juga. Mana yang sering muncul? Karena di sini ada 3 angka yang sering muncul. Ada 4, 5, dan 7. Maka kita bikin di sini 4, 5, dan 7. Dan inilah angka yang sering muncul. Dapatlah kita hasil dari modus. Dapatlah kita hasil dari modus. Selesai soal pertama.